Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini kita kembali beribadah bersama melalui via online, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, mari kita mengambil sikap saat teduh sejenak, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita mempersiapkan diri untuk memasuki hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami ingin memfokuskan waktu kami untuk bersekutu dengan Engkau. Mari Bapak Ibu, kita memasuki ibadah kita. Mari kita memuji Dia, menyembah Dia. Mari kita katakan hadirat-Mu. Penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan mau dekat dengan
Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat, dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena darahnya yang tercurah bagi setiap kita, Ia menggantikan setiap kita dari penghukuman. Oleh karena anugerahnya, Dia memberikan hidup yang baru bagi setiap kita. Saya mengajak Bapak Ibu pada saat ini mengakui segala dosa dan pelanggaran yang seringkali kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita memohon ampun di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang terus nyata di dalam kehidupan kami. Hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan di hadapan-Mu. Mari saya mengajak setiap kita menyanyikan pujian kuasa salib-Mu. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Karena darahnya lah yang telah menyucikan setiap kita dan memulihkan keadaan kita. Kuasa salib-Mu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa.
Terima kasih Tuhan karena salib-Mu, darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, yang telah memulihkan kehidupan kami. Dan pada saat ini kami tidak berhak atas diri kami lagi, tetapi Engkau-lah yang berkuasa. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang mengakui segala dosa dan pelanggaran yang seringkali kami menyakiti Engkau. Seringkali kami melupakan Engkau di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami terlalu sibuk dengan pekerjaan kami, dengan aktivitas kami setiap harinya. Pada saat ini Tuhan, kami diingatkan bahwa hanya karena salib-Mu yang telah memulihkan keadaan kami, sehingga kami dibebaskan dari penghukuman dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menyatakan kasih-Mu itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Berita anugerah bagi setiap kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 26 yang berbunyi demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk bersorak-sorak memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita pujikan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah begini caranya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan,
untuk Tuhan, haleluya. Saat ini kita merayakan Roh Kudus tercurah bagi setiap kita setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian pada hari yang ke-10 Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya, mengirimkan bagi setiap kita, sehingga kita terus diingatkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita dan terus bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu mari sekali lagi kita bersorak-sorai memuji memuliakan Tuhan. Mari kita tinggikan namanya, kita katakan dengarkanlah suara nafiri, api kemuliaan. Untuk Tuhan, mari kita beritakan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, dan pada saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, dan mari kita pujikan, mengalirlah kuasa Roh Kudus.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur kepadamu, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh tetap beribadah, walau sampai hari ini mungkin Tuhan kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Kami harus melakukannya melalui online, tapi kami percaya firman Tuhan akan dapat menyentuh hati kami. Bapa, kami akan bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus yang boleh menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Dan Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami mengaplikasikan firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah kelemah lembutan. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasarnya adalah dari Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-22 dan 23. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-22 dan 23, saya bacakan untuk kita sekalian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan belajar mengaplikasikan firman itu di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah membahas salah satu dari buah roh, yaitu kelemah lembutan. Apa yang kita pahami tentang lemah lembut? Saudara, biasanya ada orang yang berkata, oh lemah lembut itu atau kelemah lembutan itu adalah ngomongnya halus gitu ya. Jadi misalnya, ya baiklah mari permisi, misalnya begitu. Saudara, saya membayangkan mungkin gitu ya, kalau kita bilang kelemah lembutan ini artinya adalah ngomongnya halus, maka orang-orang Jawa Tengah akan mudah untuk melakukannya gitu ya. Dan kami ya atau saya orang Sumatera, orang Papua, orang Indonesia Timur gitu ya, mungkin tidak mudah karena kita sudah punya nada atau logat yang berbeda dengan mereka saudara-saudara yang ada di Jawa Tengah yang memang dikenal dengan halusnya. Ada yang berpikir, oh kelemah lembutan itu adalah ngomongnya halus, tapi apakah demikian gitu ya? Nanti kita akan perhatikan dari bagian firman Tuhan. Yang kedua, ada yang bilang gini nih, oh orang yang lemah lembut itu atau kelemah lembutan itu identik dengan gak pernah marah. Diapa-apain gak marah gitu ya, diomongin, disakitin, diapakan diem aja Maya gak pernah marah. Ada yang bilang demikian. Ada juga orang yang berkata, oh lemah lembut itu lemah ya, orangnya lemah ya, macem-macem. Saya gak tahu lah ya, mungkin setiap kita punya cara pengertian yang berbeda-beda. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita ini. Kelemah lembutan adalah salah satu bagian dari buah roh. Itu artinya kelemah lembutan itu harus menjadi salah satu ciri anak-anak Tuhan. Jadi kita berkata melihat di bagian ini ketika berbicara tentang buah roh, gak berarti kita boleh memilih satu di antara 9 itu untuk kita miliki. Oh saya pengen kebaikannya saja, oh saya pengen kesetiaannya saja, gak bisa. Ketika saudara dan saya percaya kepada Kristus dan kita berkata kita anak Tuhan, maka semuanya itu, 9-9-nya itu harus kita miliki. Makanya saya katakan kelemah lembutan itu adalah ciri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita belajar dari bagian firman Tuhan dari surat Paulus ke jemaat Galatia ini. Sebenarnya surat Paulus ini saudara kalau kita memperhatikan sebuah surat dengan suatu kata-kata yang cukup keras ya. Suatu kata-kata yang benar-benar mengingatkan, menegur jemaat yang ada di Galatia. Nah saya mengajak kita ngelihat pasal 5 1-15 itu membahas tentang kemerdekaan orang Kristen. Kemudian ayat 6-26 itu membahas tentang hidup menurut daging atau hidup menurut roh.
Dan dengan jelas dalam bagian-bagian ini mengatakan bahwa kalau kita adalah anak-anak Tuhan, seharusnya kita hidup dalam mengikuti keinginan roh. Kita tidak akan mengikuti keinginan daging atau hidup oleh daging yang dipaparkan. Saya bacakan gitu ya, kita bisa lihat Alkitab kita. 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah gitu ya. Kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Jadi itu dikatakan itulah rangkaian di dalam orang-orang yang misalnya masih hidup dalam kedagingannya. Jadi kita perhatikan satu-satu. Nah kalau kita masih hidup dalam amarah gitu ya. Dalam suatu tadi misalnya senang banget lihat orang dipecahkan. Atau kita bukan menjadi pendamai malah menjadi pemecah. Berarti kita masih dikuasai, dikendalikan oleh keinginan daging itu. Berbeda dengan keinginan roh yang dipaparkan, yang menjadi bahasan kita. Kalau menurut saya tentu sudah banyak ya bagian-bagian yang lainnya yang sudah saudara-saudara renungkan dalam beberapa minggu yang sudah berjalan ini. Nah, dan kita hari ini mau melihat, saya ingin mengajak kita ada 3 yang ditekankan dari kata lemah lembut itu sendiri. Kata yang menggunakan kata praus dalam bahasa Yunaninya. Kelemah lembutan ini yang pertama saudara. Jadi kita melihat ya, jadi bukan hanya ngomong yang halus gitu ya. Bukan hanya gak pernah marah. Kelemah lembutan pertama artinya adalah seseorang yang mampu mengendalikan amarahnya dengan benar. Seseorang yang mampu mengendalikan amarahnya dengan benar. Jadi bukan dalam arti gak pernah marah gitu ya. Saya ngebayangkan di sini kelemah lembutan itu berarti kita anak-anak Tuhan, kita tahu kapan kita harus marah. Gitu ya. Oh kita perlu nih memberi teguran, perlu gitu ya. Saya selalu berkata bahwa teladan kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah kok negur. Tuhan Yesus juga pernah marah pada waktu dia melihat orang-orang berjualan di depan bait Allah. Tuhan Yesus menegur mereka. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus pemarah kan kayak gitu ya. Saudara kita bedakan adalah saat kita berkata kita boleh marah. Kita tahu kapan kita harus marah gitu ya. Kita tahu waktunya ini kita perlu nih marah ini. Tetapi bukan berarti kita menjadi seorang pemarah. Kalau seorang pemarah itu kan berarti sudah menjadi karakter. Dikit-dikit marah gitu ya. Jadi kadang-kala gak bisa mengendalikan. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan yang ingin memiliki buah roh, kelemah lembutan itu berarti kita harus bisa mengendalikan. Kita harus tahu kapan kita harus marah. Gak hanya itu saudara, kita juga harus tahu cara marahnya bagaimana. Kita bisa kok, kita kan kalau mau marah juga bisa kan mengendalikan kata-katanya. Kan poinnya adalah mengendalikan marah itu dengan benar. Berarti pada waktu emosi apapun kita, kata-kata yang kita ucapkan pasti kata-kata yang gak sampai menyakiti atau membuat orang akhirnya tidak bisa dibangun gitu ya gara-gara kalimat kita. Saya pernah ketemu dengan salah seorang yang karena saking marah kepada anaknya, dengan mudah dia berkata, kamu ini bodoh, kamu ini goblok. Dibilang kayak gitu ke anak gitu ya. Saya ngebayangkan bahwa oke, anakmu barangkali hari itu tidak bisa menyelesaikan pekerjaan rumahnya dengan baik. Oh tidak bisa di kelas, mungkin prestasinya tidak seperti orang lain. Bisa kan ngingetin walaupun mungkin kita lihat dia main-main, main games terus. Kita bisa bilang kasih tahu, kamu kalau main games terus mau jadi apa? Ini papa atau mama marah loh kalau kamu begini. Kita nggak perlu mengucapkan kalimat-kalimat yang sampai akhirnya melukai anak tersebut. Nah, saudara mari sama-sama kita ngelihat. Saya ingat sekali saudara pada waktu saya melayani di sebuah sekolah gitu ya. Sebuah sekolah katanya sih international school gitu ya. Nah kebetulan saya memimpin itu untuk anak-anak untuk guru-gurunya bukan untuk anak-anaknya. Jadi ada sesi anak-anak, ada sesi guru-guru. Pada waktu saya lagi menyampaikan materi, kebayang gak ya itu sekolah ada nuansa Kristennya. Yang kedua yang lagi saya ajar adalah guru. Jadi kalau bayangan saya adalah guru harusnya
tahu dong cara yang misalnya mendengarkan dengan baik, nggak ribut-ribut gitu ya. Tapi selama saya menyampaikan sesi itu ribut terus. Terus saya udah mau ngomong, tolong ya Bapak Ibu suaranya. Tolong ya terakhir karena saya sudah begitu dikuasai. Nah ini poin nih yang penting. Saya juga waktu itu mungkin karena ngerasa sudah gitu ya. Akhirnya agak sedikit lepas dalam mengendalikan amarah itu. Saya langsung bilang, Bapak Ibu kalau memang Bapak Ibu tidak senang silakan keluar dari ruangan ini. Wow, semua ngelihat. Pada waktu saya langsung berpikir, sebenarnya sih saya bisa juga sih ngomongin, Bapak Ibu kalau masih pengen ada yang didiskusikan, itu tuh ada pintu silakan keluar. Mungkin saya bisa ngomong dengan lebih lembut gitu ya. Atau mungkin saya bisa berkata, mungkin ngasih tahu pesan ke salah satu yang panitia yang ada di sana karena mereka sudah ributnya sudah agak mengganggu gitu ya. Mungkin saya bisa sampaikan. Tapi waktu itu karena saya sudah agak sedikit ini ya lepas kendali itu, saya langsung bilang silakan Anda keluar dari ruangan ini. Dan memang yang terjadi adalah akhirnya mereka keluar, saudara. Mereka keluar dari ruangan tempat ibadah itu atau tempat seminar itu. Tapi dalam hati saya, aduh ini sudah gak beres nih, saya harusnya gak boleh begitu. Nanti saya ceritakan lagi saudara endingnya karena ini ada kaitan di poin ketiga dalam pengertian kelemah lembutan itu gitu ya. Jadi istilahnya mereka sudah keluar, saya selesai, tapi nanti saya akan ceritakan di akhir gitu ya, di poin khotbah terakhir saya di poin ketiga bagaimana apa yang saya ambil langkah selanjutnya setelah saya dibawa atau mungkin saya nggak bisa mengendalikan kekesalan saya waktu itu. Nah saudara mari sama-sama kita belajar gitu ya. Kita belajar oke, kita bisa marah. Tapi orang yang lemah lembut dia tahu kapan dia marah dan dia tahu cara dia marah bagaimana. Jadi sekali lagi tentu dia tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak tepat. Atau tidak mungkin lah ya orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus sampai ambil kursi lempar itu harusnya nggak ada gitu ya. Tapi dia akan bisa menyampaikan itu dengan benar. Nah kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sebagai teladan kita. Yang kedua saudara, kelemah lembutan itu ya dan diartikan juga seseorang yang taat atau tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya. Jadi seseorang yang taat kepada firman Tuhan. Seseorang yang bisa dikatakan dia tunduk kepada Tuhan. Saya mengingat contoh yang paling luar biasa yang menjadi teladan bagi kita ya Tuhan Yesus. Taat sampai bahkan mati di atas kayu salib dalam segala penderitaan yang dialaminya. Tuhan Yesus mengakhiri karena dia tahu dia datang ke dunia ini. Tujuannya hanya untuk satu, mati disalibkan, kemudian bangkit, kemudian naik ke surga dan dia akan datang kembali untuk membawa kita bersama dengan dia. Saudara sejauh mana kita membiarkan firman itu ketika kita dengarkan. Ketika kita renungkan, gak cukup sampai di situ saudara. Tapi sejauh mana kita aplikasikan di dalam hidup kita. Makanya sebetulnya berbahagialah orang kalau habis khotbah kan suka tuh ada kalimat itu. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Bagi saya harus ada paketan poin yang ketiga yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara firman Tuhan. Dan yang paling penting adalah yang melakukan firman itu di dalam hidupnya hari lepas hari. Saudara kita gak cukup cuma kita jangan sampai menjadi orang-orang yang mengetahui, mungkin menguasai firman, tapi kita tidak dikuasai oleh firman Tuhan itu. Kita harus bisa menjadi anak-anak Tuhan di mana hidup kita itu dikendalikan oleh firman. Kita taat. Bukan kita taat apa kata, barangkali aturan-aturan yang bukan hanya itu saudara. Tapi kita taat kepada aturan yang telah Tuhan berikan. Firman yang telah Tuhan berikan bagi kita. Semua terpapar dengan jelas. Dari Kejadian sampai Maleaki perjanjian lama. Dari Matius sampai Wahyu perjanjian baru. Bagaimana waktu kita mendengar firman, pada waktu kita mendengarkan khotbah, pada waktu kita bersaat teduh saudara. Sejauh mana kita merenungkan itu dan kita berkata Tuhan mampukan aku untuk mengaplikasikannya. Mampukan aku untuk taat kepada firman-Mu. Bukan kepada orang di sekitarku. Saya ingat sekali kadang-kadang ya dalam dunia kerja saudara. Kadang ada waktunya kita tahu nih barangkali ini gak sesuai nih dengan firman. Ini gak sesuai dengan kebenaran yang kita pahami.
Beberapa anak muda sharing kepada saya berkata, kadang-kadang Kak Ida, kadang-kadang penginjil Ida, kami memutuskan untuk kompromi, untuk ya udah daripada nanti jadi persoalan, padahal tahu dengan jelas Alkitab misalnya mengatakan itu nggak boleh kita lakukan. Saudara, mari menjadi, kalau kita berkata saya adalah orang yang mau belajar lemah lembut, berarti saya harus belajar taat dan tunduk kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Setiap kali kita membaca dalam saat teduh kita berkata, Tuhan, ini sudah saya baca, mampukan saya mengaplikasikan sepanjang hari ini dan menuntun hidup saya. Oh, tiap kali kita lagi dengarkan ada khotbah, Tuhan, mampukan aku cuma bukan jadi pendengar, tapi aku menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena memang Tuhan tidak menginginkan kita hanya menjadi pendengar-pendengar saja. Tapi kita harus menjadi pelaku-pelaku yang hidup dikuasai, dikendalikan oleh firman Tuhan itu. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga adalah kelemah lembutan. Di sini dalam pengertian adalah seseorang yang memiliki kerendahan hati, saudara. Jadi kata lemah lembut ini diartikan juga, dapat diartikan sebagai rendah hati, saudara. Kalau kita membaca gitu ya dari 9 gitu ya, 9 buah roh itu yang di dalamnya tentang ada kasih, kesukacita, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, penguasaan diri, mungkin bahasa nanti yang terakhir. Saudara, nggak ada, padahal kan rendah hati itu adalah hal yang penting. Tapi nggak ada dibuat satu bagian di situ. Nah, ternyata arti lemah lembut di sini juga dalam pengertian kerendahan hati. Saudara, kita bisa ngelihat gitu ya, kita bisa, makanya kalau kita bilang rendah hati, Kamus Besar Bahasa Indonesia ngartikannya gampang banget, nggak sombong, dia ngomong gitu ya, orang itu nggak akan sombong gitu ya, orang itu akan tahu gitu ya, kita nggak akan sombong kalau kita mengenal diri kita. Saudara, saya membayangkan gitu ya, orang kalau kita ngasih contoh real di dalam Alkitab lagi, saya terpesona ya satu pasti dengan tentang Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus bagaimana dia merendahkan dirinya. Ya, dia merendahkan dirinya, dia pada waktu di salib itu dia punya banyak kesempatan untuk ngasih tahu kepada orang-orang bahwa saya adalah Tuhan. Tapi dia tidak melakukan itu karena dia tahu ada tujuan yang jauh lebih penting dan tujuan mulia untuk menyelamatkan manusia. Nah, tapi saudara, saya menemukan juga hal yang tentang kerendahan hati ini di dalam diri Paulus. Siapa yang gak kenal Paulus, saudara? Kita tahu dalam Kisah Rasul bagaimana dia tadinya dipanggil Saulus, terus Tuhan menyatakan diri bagi dia, terus akhirnya dia bisa mengenal Tuhan. Kita ngeliat berapa banyak nih, Galatia pun ditulis oleh Paulus, Efesus ditulis oleh Paulus, Filipi ditulis oleh Paulus, banyak surat-surat ditulis oleh Paulus. Saudara, dialah kalau kita secara manusia, bahkan kalau kita lihat dia adalah murid Gamaliel gitu ya. Dia bisa untuk sombong sebenarnya. Dia bisa bilang saya begitu hebat. Begitu luar biasa kalau kita membaca surat Roma dalam segala doktrin-doktrin yang begitu dalam. Tapi kita memperhatikan di beberapa bagian firman Tuhan. Paulus mengatakan dirinya. Di antara para rasul aku yang paling hina. Di antara orang kudus aku yang paling hina. Yang paling luar biasa waktu dia berkata apa? Di antara orang berdosa, aku yang paling berdosa. Saya membayangkan Tuhan begitu luar biasanya. Rasul Paulus pengen menunjukkan kepada banyak orang bahwa kita bukan siapa-siapa. Makanya konsep anugerah itu dengan begitu luar biasa berkali-kali dibahas oleh Paulus. Paulus berkata bahwa kita diselamatkan, dikatakan dalam bagian firman Tuhan. Itu karena kasih karunia. Juga dikatakan dalam Efesus ngomong apa? Bahwa semua karena kasih karunia. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kelebihan kita, bukan karena jeri lelah kita. Tapi semua karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Surah itu yang membuat Paulus ingin menunjukkan kepada banyak orang gitu ya. Dalam surat-suratnya. Hai manusia, sadarlah. Kita ini bukan siapa-siapa. Ketika kita tahu kita ini bukan siapa-siapa, saudara, kita akan sadar bahwa iya ya, apa yang kita punya saat ini mungkin lebih dari orang lain. Oh, secara materi kita lebih dari orang lain. Oh, secara jabatan kita lebih dari orang lain. Kacamata manusia. Mungkin secara hal-hal lain kita lebih dari orang lain. Tapi ketika kita sadar di hadapan Tuhan, emang Tuhan lihat itu semua? Kan tidak, saudara.
Tuhan gak lihat itu, Tuhan juga tetap lihat kita semua sama. Debu tanah yang diciptakan oleh Tuhan, kemudian jatuh dalam dosa, karena kasihnya kita diselamatkan. Dan anugerah itu diberikan kepada orang-orang yang memang Tuhan berikan. Yang Tuhan mau memberikan kepada siapa maka ia berikan. Saudara, kok kita menyadari di situ, kita lihat iya ya, ternyata semua milik Tuhan, semua anugerah Tuhan. Apanya yang mau disombongkan? Apanya yang mau disombongkan? Bagaimana kita sama-sama belajar? Oleh karena kita tahu, oh Tuhan, karena semua milik Tuhan, aku ingin belajar. Apa yang aku ngerasa bahwa diriku lebih dari orang lain gak ada. Itulah salah satu yang membuat kita harusnya menyadari kita harus belajar lemah lembut, dalam arti kita belajar untuk rendah hati. Rendah hati kita ngebayangin atas, kita lihatlah karena ketidakrendahan hati itu saudara, berapa banyak relasi hancur. Suami atau istri rusak hubungannya, bahkan memilih untuk pisah atas nama apa? Harga diri. Kita lihat lagi dalam banyak komunitas. Kadang-kadang sebagai pimpinan saya kadang-kadang merasa juga iya kadang-kadang susah banget bilang saya sorry kepada orang yang lebih di bawah saya. Dan atas nama harga diri itu pun saya akhirnya bisa memutuskan untuk tidak melakukan yang namanya minta maaf misalnya. Saudara, berapa banyak relasi rusak atas nama harga diri. Padahal firman Tuhan, padahal buah roh mengajarkan kita untuk rendah hati. Saudara, tadi kan saya katakan di poin pertama tadi waktu saya bilang saya tidak bisa mengendalikan, saya marah. Pada waktu saya lagi memimpin seminar di salah satu sekolah itu, di antara guru-guru itu, saya kan tadi bilang nanti saya akan bilang ke poin ketiga apa yang saya lakukan. Saudara, apa yang saya lakukan setelah itu? Malam itu saya gelisah, saya pulang setelah saya menyampaikan materi, malamnya saya telepon. Saya telepon orang yang menghubungi saya untuk mimpin seminar itu. Saya katakan tolong saya dipertemukan besok sama semua para guru yang kemarin hadir. Saya pengen ngomong sesuatu. Terus langsung dibilang ya sama si panitianya ini. Aduh Bu Ida minta maaf Miss, kami yang bersalah. Harusnya jadi gimana ya? Oh enggak. Saya juga merasa ada hal yang tidak tepat dalam diri saya. Boleh enggak saya besok ketemu 5 menit saja. Saya dipertemukan dengan mereka mungkin sebelum proses belajar itu dimulai. Akhirnya disetujui. Kemudian saya datang, saudara. Saya datang dan saya sampaikan di antara mereka semua. Saya tahu kemarin harusnya saya bisa mengendalikan amarah saya. Saya kurang tepat mengucapkan kata-kata silahkan keluar. Saya kurang mungkin, karena emosi itu saya tidak menghargai Bapak Ibu. Pada hari ini saya ingin berkata kepada Bapak Ibu semua, saya minta maaf. Kemarin menurut saya kurang menjadi kesaksian bagi Bapak Ibu sekalian. Saudara tahu, pada waktu setelah saya ngomong itu tuh ibu-ibu bapak yang kemarin, ya memang masih banyak yang muda-muda sih ya. Itu datang ke saya semua, ada yang sampai nangis dan bilang ibu, bapak Miss saya juga bersalah, kemarin harusnya kami gak ribut. Akhirnya situasi itu menjadi situasi yang penuh maaf dan begitu indah. Makanya dibilang dalam Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi kan. Dalam arti dimanapun mereka berada harusnya bisa memberikan damai di sekitar kita. Karena apa? Ada hal yang di dalam diri kita itu gak hanya mampu mengendalikan marah, tapi bagaimana dikendalikan dan tunduk kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah dia dikuasai, dikendalikan oleh kerendahan hati. Sehingga dalam relasi dengan banyak orang, kita selalu berpikir bagaimana akhir dari setiap persoalan-persoalan itu. Kita ingin semua berdamai. Kita ingin semuanya menjadi lebih baik. Saudara, sejauh mana kita berkata, Tuhan saya ingin menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki buah roh kelemah lembutan ini. Sudahkah kita, keluarga, atau tempat orang di mana kita bekerja, atau mungkin tempat di mana kita melayani, atau di masyarakat di mana kita ada, sudahkah mereka melihat kita adalah orang yang sangat bijaksana dalam pengendalian amarah kita? Apakah anak kita berkata, Papa, Mama, saya ngelihat Papa dan Mama sangat bisa, sangat luar biasa. Karena semarah apapun
kami bisa melihat bagaimana papa dan mama menguasai diri. Apakah orang-orang atau mungkin anak, orang tua yang berkata begitu ke kita? Sejauh mana kita bisa mengendalikan amarah kita? Kemudian saudara, sejauh mana kita yang sudah membaca firman, punya pengetahuan Alkitab, sejauh mana kita taati, kita tunduk, kita betul-betul melakukan, mati-matian kita melakukan, dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan itu. Tidak mudah untuk taat dan tunduk kepada firman, tapi kita berjuang bersama Tuhan dan tentu Roh Kudus memampukan kita. Dan yang terakhir adalah saudara, sejauh mana kerendahan hati itu kita miliki. Sejauh mana kita mengendalikan kesombongan kita. Karena kita sadar kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Kalau kita memiliki banyak hal saat ini, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita diberikan keselamatan, bukan karena kita lebih baik, tapi kembali lagi, semua karena anugerah Tuhan. Dan pada waktu kita dikendalikan oleh kerendahan hati itu, bagaimana kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana hidup kita akhirnya bisa menjadi pendamai bagi setiap relasi yang ada di sekitar kita. Saudara, mari bersama-sama kita menjadi anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sudah menjadi teladan yang hidup bagi kita, Rasul Paulus juga sudah menjadi teladan yang hidup bagi kita. Saatnya kita berkata ke diri kita, Tuhan mampukan aku juga menjadi teladan bagi temanku, bagi saudara-saudaraku, bagi orang tuaku, bagi anakku, bagi menantu atau mertua, bagi rekan-rekan kerjaku, dan dimanapun aku berada, agar buah roh itu terlihat jelas dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Kami belajar tentang kelemah lembutan. Kami belajar bukan hanya cara berbicara yang lembut, tapi kami juga memiliki hati yang lembut untuk dapat mengendalikan amarah kami, untuk dapat menjadi pribadi yang taat, tunduk kepada firman, dan untuk bisa dapat menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kerendahan hati, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya bersama Engkau kami mampu untuk melakukannya. Biarlah buah roh yang dipaparkan dalam Galatia 5 ini sungguh-sungguh hidup di dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa bersyafaat. Bapa di dalam surga, layakkan setiap kami Tuhan, ampuni kesalahan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami kembali datang untuk berdoa Tuhan, untuk bersatu hati Tuhan, bersepakat Tuhan, berdoa Tuhan, dalam beberapa pokok-pokok doa ini Tuhan. Pertama kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, gereja Tuhan di GKKA Pondok Chandra ini. Tuhan yang terus memberkati Tuhan, kegiatan-kegiatan gereja selama sepekan, persekutuan-persekutuan yang diadakan,
pelayan-pelayan firman-Mu Tuhan, pelayan-pelayan pujian, dan setiap perangkat alat yang digunakan untuk ibadah Tuhan, kami mau menyerahkan hanya ke dalam nama-Mu saja Bapa. Kami juga berdoa untuk program-program yang sudah direncanakan Tuhan, yang sudah disusun Tuhan. Biarkan Tuhan boleh terlaksana dengan baik pada hari hanya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami. Baik itu Bu Susi Tuhan sebagai gembala konselor kami, baik Pak Daya Tuhan sebagai gembala kami, penginjil Wika, penginjil Vian Tuhan, Tuhan yang terus tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan pengetahuan yang akan Engkau Tuhan, sehingga bisa membawa jemaat-Mu tempat ini Tuhan, untuk semakin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu tempat ini Tuhan boleh mentransformasi hidupnya Tuhan menjadi lebih baik Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara kami Tuhan. Di mana Tuhan akhir-akhir ini Tuhan sangat sering Tuhan didengarkan, disiarkan bahwa COVID varian baru yang lebih mematikan telah masuk ke negara kami. Kami berdoa Tuhan, semoga dari Presiden, staf medis dan jajarannya Tuhan boleh menangani Tuhan masalah ini dengan benar. Sehingga Tuhan banyak orang Tuhan boleh mendapatkan pengobatan Tuhan, penawarnya Tuhan. Sehingga Tuhan negara kami ini boleh pulih Tuhan dari masalah ini Tuhan, dari pandemi ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi kota Surabaya terkhususnya Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin baru yang Tuhan sudah tentukan, yang boleh ada untuk memimpin kota Surabaya ini. Tuhan berkati Tuhan pemimpin kota kami ini beserta jajarannya Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan setiap Tuhan tenaga medis Tuhan, setiap orang-orang Tuhan yang mengenal Engkau di kota Surabaya ini, yang terus berdoa kepada Engkau, mungkin yang dalam kondisi lemah tubuh Tuhan. Dan terakhir Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Saniwati yang berulang tahun Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Sandra yang sedang mengalami lemah tubuh sekeluarga Tuhan. Terkhusus Pak Sony dan Mak Maria Devi. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Biarkan Tuhan memakai segala obat-obatan, biarkan Tuhan memakai segala alat dan tenaga medis Tuhan untuk boleh memulihkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk proses pemulihan Bu Masa Tuhan yang sudah menjalani serangkaian kegiatan medis Tuhan. Tuhan yang memberikan pemulihan Tuhan, sehingga Tuhan dapat dikuatkan Tuhan, dapat berikan Tuhan pemahaman bahwa semuanya terjadi atas seizin Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan setiap jemaat kami satu persatu yang mungkin kami tidak bisa sebutkan namanya. Di mana kami terus berdoa berseru kepada Engkau. Biarkan Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Hanya Engkau yang kami punya Tuhan. Hanya Engkau yang bisa kami tempat untuk berseru Tuhan. Tatkala badai hidup datang melanda dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pokok-pokok doa kami ini Tuhan. Hanya di dalam tangan-Mu saja Bapa. Terakhir Tuhan, berkati selalu setiap kami. Berkati selalu jemaat di tempat ini. Biarkan Tuhan kami boleh bertumbuh, kami boleh mengenal Engkau lebih lagi. Dan kami boleh menghasilkan buah yang baik. Sehingga melalui setiap pengurus, majelis hamba Tuhan, jemaat, anak-anak-Mu Tuhan di gereja Tuhan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Berkaryalah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkaryalah Tuhan dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami. Sehingga kami boleh memancarkan Tuhan kemuliaan itu sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa ditransfer lewat nomor rekening di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang berhalangan bisa menghubungi hamba Tuhan dan majelis. Dan mari kita pujikan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.
Baik, pada saat ini mari kita mempersiapkan diri kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan kita akan menyanyikan doksologi. Dengan penuh iman dan keyakinan kepada Tuhan bahwa Dialah Allah yang memberi berkat yang terbaik bagi setiap kita. Mari kita bersama-sama kita arahkan hati kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Doa teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.